Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dipersilakan yang memimpin doa Ivanka. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga apa yang kita percaya. Oke, selanjutnya perhatikan di tempat duduk kalian apakah dalam cara bersih jika ada rumput harus dikumpul. Oke, sudah? Oke ya, lanjut ya. Ini hari pelajaran geografi ya. Kan pertemuan kemarin kita sudah pernah, ada yang tahu pertemuan kemarin membahas apa? Tentang apa pertemuan kemarin? Lapisan bumi. Ah ya, lapisan bumi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang dinamika vulkanisme ya, dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajarannya ini ya, lihat antara dan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya vulkanisme. Yang pertama ya, misalkan adik-adik bisa mampu menjelaskannya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis titik gunung api itu yang bagaimana. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak vulkanisme, karena vulkanisme itu selalu ada dampak bagi kehidupannya. Nah, selanjutnya Pak Guru memperlihatkan video pembelajaran. Vulkanisme adalah sebuah peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfera yang menyusul ke lapisan gunung di atas atau sampai ke permukaan bumi. Perhatikan video ya. Itu terhembusnya magma ke dalam lapisan-lapisan litosfera, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Batulit atau tebel magma merupakan ruangan besar tempat terakumulasinya batuan berkesan di bawah permukaan bumi. Sill atau lava intrusi merupakan magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Batulit adalah magma yang berakumulasi di antara lapisan batuan atas, juga seperti yang saja atau kue samping. Kelam yaitu bantuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membangun di sela-sela lipatan. Diakarma adalah lubang pipa di antara gambar magma dan kemudian gunung api yang bentuknya seperti silinder memanjang. Ekstrusi magma yang berproses keluarnya magma dari dalam bumi sampai dihasilkan permukaan bumi.
Lava, yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. Lahar, yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi yang ada di permukaan bumi, berupa pasir, kerikil, debu, dan lain-lain dengan air sehingga membentuk lumpur. Efalta dan piroklastika, yaitu material padat berupa bom, api, kerikil, dan debu vulkanik. Ekalasi atau gas, yaitu material berupa gas asam marat seperti fumarole atau sumber uap air dan zat lemas, sulfator atau sumber gas belerang, dan oven atau gas asam marat. Gunung api perisai atau shield volcanoes, yaitu sebuah gunung api yang berlangsung pasang ke lantai, merupakan erupsi efusif magma yang cair. Contohnya, gunung api tersebar di kepulauan Hawaii. Gunung api Maar merupakan hasil erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan hanya sekali saja. Contohnya, Gunung Lamongan, Jawa Timur dengan kawannya Kelantah. Merupakan hasil campuran efusif dan eksplosif yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk menguncup dan badannya berlapis-lapis. Akibat erupsi yang berlagi-lagi dan besarnya, menyebabkan di sana sini terbentuk kerucut gunung api, sehingga bentuk gunung api tersebut tidak teratur. Sebagian besar gunung api di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku termasuk gunung api kerucut. Perhatikan ya. Oke ya. Setelah Pak Guru memperlihatkan video, kira-kira ada yang tahu bagaimanakah bentuk api itu? Nah, berapa? Ada yang tahu gunung berapi itu bagaimana? Menurut kalian dengan video yang Pak Guru tampilkan, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap? Tentang apa? Oke. Menurut kalian tentang video yang Pak Guru barusan tampilkan, apa yang kalian bisa, yang terbenak di pikiran kalian? Oke, silakan. Oke. Peristiwa yang terjadi dalam video tersebut adanya aktivitas vulkanisme yang terjadi di dalam perut bumi sehingga menimbulkan retakan-retakan pada permukaan. Memang ya. Lebih jelasnya Pak Guru akan menjelaskan tentang materi dinamika penduduk ya. Dinamika litosfer dengan materi vulkanisme ini ya, pengaruhnya terhadap kehidupan. Tentang apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah proses aktivitas pergerakan magma di dalam bumi ya, menuju ke atas, baik sampai maupun tidak sampai ke permukaan bumi. Arti pergerakan magma ya. Yang kedua, vulkanisme ada dua ya. Yang pertama itu intrusi magma, yang kedua ekstrusi atau erupsi ya. Intrusi itu adalah pergerakan aktivitas magma yang ada di dalam ya, di dalam bumi, tidak sampai keluar ke permukaan bumi. Kalau ekstruksi magma, yaitu adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Nah, ini intrusi magma ya. Nomor satu itu batolit, yang kedua lakolit, yang ketiga sil, yang keempat big dive ya, yang kelima diaterma, yang keenam apofis
yang ketujuh kawah utama, yang kedelapan kawah samping, yang kesembilan gunung api atau kerucut ya. Nah ini yang namanya intrusi magma. Jadi kalian perhatikan ya. Nah, eksklusi magma macam-macam ya. Menurut tempat keluarnya magma, erupsi linear. Jika magma keluar melalui retakan patahan yang memanjang membentuk gunung api ya, memanjang. Yang kedua, erupsi areal. Jika magma keluar melalui lubang yang sangat luas membentuk area. Terjadi karena magma terletak sangat dekat dengan permukaan bumi menyebabkan permukaan bumi terbakar pada daerah yang luas dan magma meleleh keluar ke permukaan bumi. Ini seperti ini gambarnya ya. Ini yang ada di dalam perut bumi. Perhatikan ya. Ini yang ada dalam perut bumi. Contoh ya. Gunung Yellowstone. Selanjutnya erupsi sentral. Jika magma keluar melalui sebuah lubang pipa kawah yang berada pada satu titik lokasi. Bagian besar gunung api di dunia erupsi berbentuk sentral. Nah, menurut bentuknya ada yang namanya gunung api strato berbentuk seperti kerucut ya. Lalu yang gunung api mar dia memiliki kawah yang luas. Lalu yang ketiga gunung api yang perisai sempit membentuk seperti perisai tameng. Nah, menurut alat tidaknya ledakannya ada dua. Yang pertama erupsi ekuisif, erupsi eksplosif. Nah, bagaimana itu erupsi ekuisif? Erupsi yang tidak menimbulkan ledakan di mana magma keluar dengan cara meleleh yang membentuk lereng landai. Tekanan gas lemah, sumber magma dangkal. Contoh ya, Mauna Loa. Lalu erupsi eksplosif menimbulkan kedekaan ya, menimbulkan ledakan dan mengeluarkan material piroklastika, kental, cair, gas. Seperti di lehan larva itu yang meletus, seperti di video tadi kan, Laura sudah tampilkan. Lanjutnya tipe-tipe letusan gunung berapi. Ini ya, ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Vulcano, tipe Verret, tipe Merapi, baru tipe Saint Vincent, baru tipe Pelek. Itu tipe-tipe gunung Merapi. Nah, menurut material yang dikeluarkan, material yang ada di dalam perut bumi itu ada tiga ya. Yang pertama, dia berwujud padat, cair, baru gas. Itu yang ada dalam perut bumi. Kalau wujud padat seperti bom ya, bom, lapili, pasir vulkanik, abu vulkanik. Lihat saja di TV-TV kalau gunung meletus itu kan ada abu yang keluar. Nah, seperti itu material yang dikeluarkan ya. Yang cair itu larva. Ini gambarnya. Apabila kena manusia kena kulit saja, mungkin kamu cuti dari dunia, kamu meninggal ya. Karena itu panas. Tulang-tulang pun akan meleleh jika kena larva tersebut. Oke ya? Ada mau tanyakan seperti itu? Ya? Oke, lanjut. Paham ini? Paham. Yang satu Pak Guru, terus baru kalian tidak paham. Ready? Paham? Oke. Lanjut ya. Nah, pengaruh vulkanisme. Apa saja pengaruh vulkanisme di dalam kehidupan? Ya, ini yang pertama, abu vulkanisme itu dapat menimbulkan tanaman ya. Yang pertama, baru menghasilkan tambang atau bahan galian. Hasil dari vulkanisme itu ada bisa ada emas, perak, nikel. Tapi di Gorontalo kan belum ada yang gunung meletus lah. Mantap. Tapi jangan minta gunung meletus, bahaya. Nah, dia
menghasilkan fenomena alam glacier. Tahu itu glacier? Geysir ya. Baru sebagai daerah para wisata. Habis letusan gunung berapi, daerahnya itu sangat bagus, bisa dikunjungi oleh para wisata. Baru sebagai daerah tangkapan hujan dan konservasi lingkungan. Ya sebagai konservasi ya, karena setelah gunung berapi itu dia akan tumbuh subur. Dari hutan itu akan kembali normal. Dan untuk menjadikan gunung tersebut aktif, dia berbutuh-butuh juta tahun ya. Tidak menghitung jari, tidak menghitung 2 tahun, 3 tahun. Mungkinan tidak yang 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun baru aktif kembali dia. Itu gunung berapi ya. Ini yang menguntungkan, sedangkan yang merugikan ini ya. Yang merugikan, letusan gunung api menimbulkan bencana mematikan korban jiwa. Perhatikan berita toh? Gunung Sinabung di Jawa itu yang dekat dari gunung tersebut langsung mengungsi karena bahaya ya. Itu sangat merugikan. Yang kedua menyebabkan kerusakan alam ya. Pertilahan pertanian, pemukiman, perkotaan, dia tidak akan subur di situ. Kalau sementara gunung berapi itu meletus. Yang ketiga banjir lahar ya, baru menghasilkan gas beracun. Baru letusan gunung api di laut bisa menimbulkan apa? Letusan gunung berapi di laut bisa menimbulkan tsunami. Itu yang terjadi di mana? Sulawesi Tengah, Palu. Itu karena letusan gunung berapi yang ada di dasar laut ya. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, tanda-tanda gunung api yang akan meletus. Yang pertama ya, suhu sekitar kawan naik ya. Biasanya suhu di situ ada dingin. Nah, dia akan naik jadi panas ya. Baru yang kedua, sumber air mengering. Jika ada sungai yang biasanya dia mengalir, terus tiba-tiba dia mengering, nah itu tanda-tanda gunung berapi ya. Gitu. Yang ketiga, sering terjadi gempa. Pernah merasakan gempa toh? Berarti kalau ada gempa, dia akan itu gunung yang aktif ya, gunung yang akan meletus. Gitu. Kebanyakan gunung meletus yang di Palu itu, kan orang kalau merasa di gempa toh, nah seperti itu. Selanjutnya tumbuhan di gunung mulai layu. Tahu mulai layu? Gimana? Mulai layu? Mati. Kayak orang yang sebuah setahun, ibaratkan manusia itu sepuasan hidup. Tinggal loy-loy bagian, gitu kan? Oke, selanjutnya munculnya uap air dan sumber air panas. Biasanya ada air panas. Pernah lihat tempat wisata air panas? Di mana? Di Gorontalo ada tidak? Ada. Di mana? Di mana? Di Pagiaman juga pernah ada. Ini ya, air panas ya ada. Pagiaman pernah ada. Di mana lagi? Di Telaga Biru. Telaga Biru tahu? Pernah ada air panas di situ. Nanti kalau telur mau direbus di situ yang matang, dia akan masak. Gitu. Terus saja masak. Kalau kami yang menyelam di situ paling mau keluar kamar itu tidak ada kulit, setiap rambut ya. Oke, lanjut ya. Nih gejala-gejala pasca vulkanisme ya. Munculnya eflasi yaitu super gas. Baru munculnya mata air panas, contoh Similati ya, Jabar, Palembang, Jatim ya. Terdapat mata air Magdani, mata air yang mengandung mineral, contoh di Batu Raden ya, Jawa Tengah.
terdapat geser matahari panas yang memancar secara periodik. Lalu fenomena perubahan fisik gunung sekitar kawah. Lalu banyak muntahan material di sekitar kawah. Oke, demikian ya. Itu hanya menguatkan saja ya. Nah, selanjutnya Pak Guru membagi kalian menjadi 3 kelompok. Itu dari sini ya. Tapi tempat duduknya seperti ini. Ya, bergabung begini. Untuk itu, ini kelompok 1 ya. Duduk. Baru kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, ada yang tanyakan? Dalam pembagian kelompok? Tidak ada. Oke, tidak ada. Nanti nih Pak Guru mau nanti kalian kerjakan ya. Kelompok 3, kelompok 2. Kerjakan ya, berwaktu sekitar ya 20 menit. 20 menit ya. Dipakai sekitar kelompok. Dipersilakan untuk kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Tadi seperti biasa di kelompok itu kan harus ada moderator. Nah, dipersilakan. Nanti yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Yuspita Makron. Untuk Yuspita Makron dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya selaku pemateri di kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Ya. Yang pertama, proses terjadinya gunung meletus secara singkat karena adanya magma yang telah terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma dalam bumi akan mengalami pergerakan hingga akhirnya menyentuh permukaan bumi. Yang kedua, gunung api menurut proses pembentukannya. Yang pertama, gunung api dapat diklasifikasikan berdasarkan proses terjadinya atau pembentukannya. Gunung api kerucut atau strato, gunung api mar, gunung api perisai. Yang ketiga, letusan gunung api dapat merusak lingkungan secara dalam, jangka pendek maupun jangka panjang, seperti tanaman, hutan, dan ekosistem lainnya. Bisa terkena dampak negatif dari material vulkanik, abu vulkanik, dan gas beracun. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil kerja kelompok kami. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Masing-masing kelompok 1 pertanyaan. Perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana gunung berapi? Terima kasih. Baik,
Baik, itulah jawaban dari kami untuk kelompok 2. Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Oke, berikan aplaus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan bertanya bagaimana cara mengatasi letusan gunung berapi. Bisa diulangi? Bagaimana cara mengatasi letusan gunung Mantap berapi? ya. Terima kasih. Cara mengatasi letusan gunung berapi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya akan dijawab oleh Fatur Yunus. Untuk Fatur Yunus, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi letusan gunung berapi. Yang pertama, tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Yang ketiga adalah hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Untuk kelompok 1, apakah sudah jelas? Terima kasih. Oke, persilakan untuk kelompok. Pakai kesimpulan. Kesimpulan. Oke, bagaimana? Tidak ada kesimpulan. Sudah semua. Baik, itulah presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad. Saya selaku moderator kelompok 1. Langsung saja kepada pemateri untuk memaparkan diskusi kami pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatmawati Armasia selaku pemateri di kelompok kami. Di kelompok kami yang akan memaparkan hasil diskusi kami. Terjadinya gunung meletus akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Tipe gunung berapi berdasarkan tipe-tipe gunung berapi ada 3, yaitu gunung api kerucut atau strato, gunung api mar, gunung api perisai. Gunung api kerucut atau strato, proses pembentukan gunung api ini melalui letusan dan lelehan secara terus-menerus dan bergantian. Gunung api mar, gunung api ini disebabkan oleh letusan dan bahan pembentukannya adalah material padat atau eflata. Gunung api perisai, proses pembentukan gunung api perisai adalah dengan adanya lelehan dan cairan yang keluar dan membentuk lereng landai dan material pembentukannya berupa lava yang sangat cair. Letusan gunung dapat merusak lingkungan sekitar dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tanaman, hutan, dan ekosistem lainnya bisa terkena dampak negatif dari material vulkanik, abu vulkanik, dan gas beracun. Baik, itulah hasil diskusi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.
Langsung saja kita langsung bertanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Masing-masing kelompok maksimal 1 pertanyaan. Terima kasih. Oke, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa dampak vulkanisme terhadap kehidupan di bumi? Apa dampak vulkanisme terhadap kehidupan di bumi? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 2, silakan. Pertanyaannya bagus ya. Apa dampak vulkanisme terhadap kehidupan permukaan? Dan tadi juga pernah jelaskan ya. Ada yang nampak menunjukkan dan merugikan. Jadi yang dia tanya ini dampaknya bagaimana? Coba berapa? Dampak yang menguntungkan ada yang merugikan ini yang ditanyakan. Yang menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu apa perbedaan gunung api Kerucut dan gunung api Perisai? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Yang akan dijawab oleh Reni Abbas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa dampak vulkanisme terhadap kehidupan di bumi? Dampak positif yang pertama yaitu proses vulkanisme pada gunung api di Indonesia bermanfaat bagi lahan pertanian karena abu vulkanik akibat letusan gunung api membuat tanah menjadi subur. Yang kedua, gunung api merupakan penghasil bahan galian tambang seperti emas, intan, timah, serta bahan bangunan lainnya. Yang ketiga, bentuk hasil proses vulkanis dapat dijadikan sebagai wisata alam yang sangat menarik. Baik, terima kasih. Baik, untuk kelompok 3, apakah sudah jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Ayu Tani. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu apa perbedaan gunung api Kerucut dan gunung api Perisai? Gunung api Kerucut yaitu melalui letusan dan lelehan secara terus-menerus dan bergantian. Sedangkan gunung api Mar disebabkan oleh letusan dan bahan pembentuknya adalah material padat atau eflata. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 2, apakah sudah jelas? Jelas. Gimana untuk kelompok 2? Kalau belum jelas, tanyakan ulang. Ayo. Mana letak tidak jelasnya itu? Apa yang tidak jelas? Perbedaannya gunung api perbedaan gunung api Kerucut dengan gunung api Perisai, bukan gunung api Kerucut dengan gunung api Mar. Yang dipertanyakan perbedaannya ya. Baik, terima kasih. Bukan apa itu yang gunung Merapi Kerucut. Perbedaannya bagaimana? Kami akan menjawab ulang pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih. Gunung api Kerucut yaitu melalui letusan dan lelehan secara terus-menerus dan bergantian. Sedangkan gunung api Perisai adanya lelehan dan cairan yang keluar dan membentuk lereng landai dan material pembentuknya berupa lava yang sangat cair. Baik, untuk kelompok 2, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Baik,
itulah materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dipaparkan oleh Nur Ain Mahmud selaku pemateri dari kelompok kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami. Yang pertama, proses terjadinya gunung meletus. Proses terjadinya gunung meletus akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Yang kedua, tipe-tipe gunung api. Menurut diskusi kami, tipe-tipe gunung api terbentuk jadi 3 bagian. Yang pertama, gunung api Mars, yaitu terbentuk dari erupsi eksplosif yang terjadi hanya sekali. Yang kedua, ada gunung api strato yang terbentuk dari efusif dan eksplosif secara berulang dan bergantian. Yang ketiga ada gunung api Persei atau tameng yang terbentuk dari erupsi efusif dengan material air. Selanjutnya di dalam gambar ini terjadi gunung meletus yang mengeluarkan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengakibatkan invasi kulit untuk sebagian orang dan dapat memunculkan potensi energi panas bumi dan tempat wisata, serta abu vulkanik dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Baik, hanya itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, saya batasi pertanyaan maksimal 2. Saya beri waktu 1 menit untuk membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja letusan gunung Merapi? Apa saja letusan gunung Apa saja tipe letusan gunung Merapi? Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, berdasarkan sifat dan kekuatannya, erupsi gunung api dibedakan menjadi 2. Tolong jelaskan apa saja erupsi gunung api itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan dibacakan oleh notulen kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa saja tipe-tipe letusan gunung api. Tipe-tipe letusan gunung api ada 7, yaitu tipe Sainz-Tunce, tipe Merapi, tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Volcano, tipe Pele, dan tipe Peret atau Plinian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada
pada kelompok 1, apakah sudah jelas dengan pertanyaan kami? Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Gracia Julio. Untuk tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, berdasarkan sifat dan kekuatannya, erupsi gunung api dibedakan menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan. Erupsi yang pertama yaitu erupsi eksplosif. Erupsi ini berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik. Erupsi eksplosif terjadi karena dapur magma dalam dan gasnya bersifat asam. Yang kedua, erupsi efusif. Erupsi ini berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan-rekahan gunung api. Terima kasih. Baik, kepada kelompok 3, apakah sudah jelas dengan pertanyaan kami? Jelas. Baik, terima kasih. Itulah hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Di ruang seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sangatlah bagus ya. Dari kelompok pertama keluar selanjutnya itu sangat bagus. Jadi selanjutnya Pak Guru, kesimpulannya dari salah satu seorang siswa. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyimpulkan materi kita hari ini tentang dinamika vulkanisme. Jadi seperti kita ketahui bahwa vulkanisme itu adalah aktivitas atau pergerakan magma dari dalam bumi yang berada di atas. Pada materi ini kita sudah mempelajari tentang penyelesaian vulkanisme, dampaknya terhadap kehidupan, serta hubungannya dengan komponen-komponen lain yang membentuk bumi, yang dapat menjadi dasar pengetahuan kita tentang gunung berapi dan fenomena-fenomena alam yang terjadi di dalamnya. Terima kasih. Ya, mantap ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, gunung berapi itu ya proses magma yang ada di dalam bumi. Gunung berapi juga itu sangat bermanfaat bagi manusia, ada juga bisa merugikan. Oke, selanjutnya kembali ke tempat masing-masing dulu. Kalau di sini asisten bertanya kan, mau membagi soal. Ini dikerjakan sekarang, waktunya hanya 5 menit. Hanya 5 nomor. Hanya 5 nomor. Ini saja. Jangan lupa tulis nama di kertas itu ya, di lembar soal. Hanya 5 menit. Isi saja situ, jangan lupa nama. Sini di lembar soal. Ini masih kurang ini. Saja. Nanti hasilnya akan diinformasikan kembali.
Tarik Jo. Tarik Jo, tarik. Tarik. Oke. Lanjut ya. Yang menurut peserta ini apa yang Anda pelajari hari ini? Tentang dinamika vulkanisme. Oke. Hal apa yang membuat adik-adik belum tertarik dengan pelajaran hari ini? Apa? Hah? Apa? Ada? Apakah kalian tertarik semua? Nah, apakah menyenangkan pelajaran hari ini? Ya, mantap ya. Terima kasih. Apakah kalian pengen mencari tahu lebih banyak lagi tentang materi hari ini? Ya? Ya. Oke. Oke ya. Untuk minggu depan kalian pelajari materi yang selanjutnya ya. Insya Allah pertemuannya akan hari Selasa dengan materi lagi yang berbeda hari ini. Oke ya? Ada? Tidak ada. Oke. Kalau begitu kita akhir ya. Untuk itu Pak Guru minta salah satu orang untuk menutup pelajaran hari ini. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada adik-adik semua sudah mengikuti pelajaran hari ini. Nah, lanjut programnya. Pak Guru mohon maaf ya kalau ada yang kata Pak Guru yang salah, semua perasaannya mohon maaf. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.